Warga keturunan Tionghoa di Indonesia tidak suka dipanggil dengan sebutan Cina. Waduh, ini kenapa ya kira-kira ya teman-teman ya? Dan justru mereka suka dipanggil dengan sebutan lain ya. Nah, ini kebetulan hari ini adalah hari Tahun Baru Cina ya. Gue pengen ngucapin selamat Tahun Baru Cina. Salah nggak sih ya gue nyebutin Tahun Baru Cina ya teman-teman ya? Mudah-mudahan nggak salah, kan memang harusnya nyebutnya gitu. Nggak mungkin kalau gue bilangnya Selamat Tahun Baru Tionghoa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada beberapa video yang nunjukin bahwa sebenarnya Cina itu adalah dari nenek moyangnya itu beragama Muslim ya. Tapi kalau dipikir-pikir benar juga, karena ada hadis yang mengatakan tututlah ilmu sampai ke negeri Cina. Waduh, jadi panjang kan ya teman-teman ya. Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu di klik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Nah, ini ada beberapa video yang lagi viral ya teman-teman, karena tugas gue di sini adalah ngebacain komentar-komentar di video-video yang lagi viral nih ya teman-teman ya. Tentu saja komentar kalian ya teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa video yang nunjukin kalau ini alasan kenapa keturunan Tionghoa di Indonesia tidak suka disebut dengan sebutan Cina. Ini kita lihat videonya nih. Nggak mandi 2 kali sehari, guys. Beberapa alasan kenapa Cindo nggak mau disamakan dengan orang China. Yang paling jelas, bahasa ibu kita udah berbeda. Mereka ngomong pakai bahasa Mandarin atau dialek Chinese, sedangkan orang Indonesia, Cindo pastinya bicara dengan bahasa Indonesia. Dan kalau masih bahasa ibunya pun dialek Chinese, kebanyakan dialek Chinese di Indonesia itu sudah tercampur dengan bahasa-bahasa Indonesia, guys. Jadi kalau aku tanya papa mamaku, papaku bisa bahasa Teochew, bahasa Ke, mamaku bisa bahasa Ke. Banyak kata-kata yang mereka pakai itu udah kecampur dengan bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa kayak full dialek Chinese gitu. Yang kedua, kebiasaan kita udah cukup berbeda. Banyak orang China nggak mandi 2 kali sehari, guys. Coba kalian tanya teman-teman kalian yang pernah tinggal di China atau kenal sama orang China. Jangan bilang-bilang ya. Terus kalau Cindo ditanya di luar negeri, mereka asalnya dari mana? Pasti kita jawabnya dari Indonesia. Nggak mungkin kita bilangnya asalnya dari China, karena emang kita bukan berasal dari China. Cuma keturunan Chinese. Ingat guys, suku bisa berbeda dengan nasionalitas. Coba dong guys share di kolom komentar alasan-alasan kenapa kita beda dengan Chinese di China. Kalau bisa yang lucu ya. Itu komentar dari Mbak Sally Go nih ya teman-teman ya. Yang pertama, kenapa dia nggak mau disebut dengan sebutan Cina, karena memang dari bahasanya pun udah beda. Dari lahir mereka menggunakan bahasa ibunya. Maksudnya bahasa ibunya adalah bahasa yang digunakan sejak lahir udah beda. Kalau mereka menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Kemudian ada yang dia sampaikan agak-agak gua plot twist juga nih ya teman-teman. Katanya Cina di sana, suku keturunan apa sih maksudnya, bangsa Cina di sana tuh jarang melakukan mandi 2 kali ya teman-teman ya. Gue nggak ngerti, katanya jangan bilang-bilang sih ya, ini benar atau enggak gue nggak tahu ya teman-teman ya. Ini kita lihat komentarnya deh, ada 1463 komentar. Siapa tahu ada yang menjawab enggak lah, di sana kita mandinya 3 kali, kita mandinya 2 kali. Ini kita komentarnya nih ya. Mau Cindo ke apa ke kalian saudara kami NKRI itu ya teman-teman ya. Bini gue Cindo Muslim Sunda ya tuh. Cindo tetaplah saudara kami meski beda budaya, beda agama, tapi kalau kita tetap satu, yaitu Indonesia ya. Bener nih ya tuh. Cindo ada nggak ya yang jadi polisi dan tentara? Nih ada yang nanya nih ya, kita lihat balasannya di bawah ya. Tuh banyak mas bro, kalau zaman Orba jarang ya tuh. Orang paling terkenal di Petrus aja juga Cindo ngap. Oke. Iya abang, aku tahu, cuman belum pernah apa lihat TNI Polri itu orang Cindo. Kalau ada mungkin daerah Bangka Belitung di Batam juga mungkin sana banyak ya TNI Polri yang Cindo ya teman-teman ya. Ini kita lihat video yang lain lagi nih teman-teman. 5 alasan kenapa saya tidak layak disebut orang Cina. Yang pertama, saya tidak bisa bahasa Mandarin, tapi bahasa Jawa jago saya. Yang kedua, saya nggak punya toko. Ada sih benernya, tapi Tokopedia. Yang ketiga, saya nggak bisa pakai sumpit. Bisa-bisa pun pakai sumpit buat makan bakso itu bukan tak capit, tak tusuk. Yang keempat, saya lebih suka masakan Jawa banding Chinese food. Lodeh, botoan, sayur asem, brengkesan. Yang terakhir, saya tidak merayakan Imlek. 5 alasan kenapa saya tidak layak disebut orang Cina. Waduh, apa yang dilakuin sama si kokohnya? Kokoh itu emasnya nih ya.
Itu nggak ada Cina-Cinanya banget kata dia ya. Saya tidak merayakan Imlek, saya tidak punya toko, saya tidak bisa makan pakai sumpit ya teman-teman ya. Dia tidak bisa bahasa Mandarin. Waduh ya, ini sih lebih ke kayaknya emasnya Jawa deh, Jawa Surabaya gitu ya teman-teman. Kita lihat ada 2.708 komentarnya nih ya. Soalnya lu orang Korea. Kita baca jawabannya. Benerkah dia ini dari Korea ya? Kita lihat ada 13 balasannya tuh. Bukan ya, Joshua, soalnya ada mirip Junho icon jembok kon becir. Nih, wes ngopo sing penting seneng kan sehat ya. Amin. Kalau ngapo mau Bang. Kalau angpo mau Bang katanya ya. Bang, kok mirip Junet icon? Ya tuh bahasa Mandarin mudah loh. Tuh, login sini Bang. Aduh, kita lihat lagi nih ya. Kenapa kira-kira alasan keturunan Tionghoa di Indonesia nggak suka dipanggil dengan sebutan Cina nih. Ada videonya lagi nih teman-teman nih. Cina atau Tionghoa? Mari kita bahas. Mungkin masih ada yang tersinggung nih kalau dipanggil orang Cina. Padahal itu sama saja ada menyebut orang Jawa, orang Sunda, atau orang Sumatera. Tapi yang jadi masalah dulu sering banget pengucapan kata Cina ini dengan akses konotasi negatif. Panggilan Cina di negara kita sering kali dianggap kasar karena pada saat Orde Baru penyebutan Cina digunakan untuk negara LRC dan keturunan Tionghoa. Sehingga kesannya terjadi diskriminasi dan dianggap sebagai orang asing, bukan orang Indonesia. Tapi kemudian diskriminasi ini berangsur berkurang pada saat pemerintahan Presiden Gus Dur yang memperbolehkan merayakan tradisi dan ibadah Cina melalui Kepres nomor 6 tahun 2000. Kemudian saat pemerintahan Pak SBY, istilah Cina menjadi Tionghoa melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2014. Tionghoa sendiri memang diambil dari bahasa Hokkien yang artinya Tiongkok atau China yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi keturunan China. Sedangkan kata Cina sendiri menurut guru besar UI diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya daerah yang sangat jauh. Orang Cina sendiri banyak yang merantau keluar mencari kehidupan yang lebih baik, makanya kita bisa melihat orang Cina penyebarannya luar biasa banyak. Ada orang Chinese American, ada Chinese Australian, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, menurut saya sendiri penyebutan orang Cina atau Tionghoa itu sama saja selama diucapkan dengan aksen yang positif. Tapi saya sendiri lebih suka dan bangga disebut sebagai orang Indonesia. Udah jelaskan ya sebabnya kenapa keturunan Tionghoa nggak suka banget disebut dengan panggilan Cina. Itu tergantung aksennya, kata si kohnya tadi, sama aja kayak lo manggil Jawa lo, Sunda lo, tuh Batak lo, apa-apa gitu kan. Terus lo nyebutnya Cina lo. Nah, itu tergantung aksennya dan mungkin intonasinya ya teman-teman. Terus penggunaannya, penyebutannya untuk apa gitu ya. Kalau untuk mengolok-olok ya tentu saja dia nggak suka kayak kita aja. Misalnya suku Jawa, dasar Jawa lo gitu kan, nggak suka juga kan dipanggil seperti itu. Jadi tergantung dari aksennya dan konotasinya nih ya teman-teman ya. Sebenarnya it's okay lah ya, beliau singkonya mau dipanggil Jawa, mau dipanggil Cina atau Tionghoa nggak apa, yang penting dia tetap suka dan cinta Indonesia. Keren banget ya kok ya jawabannya. Kita lihat komentarnya nih ya. Ada tuh Margaso termasuk yang dikit ya tuh. Keren Bang, tapi sekarang orang-orang pada pengen dipanggil Cindo bahasa Son Fancy kali ya. Semangat ya. Nanya nenek moyang mereka nanti bilang di apa tuh ya. Kalau aku mah santai aja, mau Cina, Cindo memang ada keturunan kan. Nah, ya, tapi kemarin ada yang komentar juga di video gua, Bang, kata-kata Cinanya agak nggak enak banget dibacanya gitu ya, kayak tulisan Cinanya gitu ya. Kenapa gitu kan? Padahal kan di situ nggak ada konotasi atau arah untuk melakukan perundungan atau apa segala macam tuh kan ya. Cina Indonesia sudah mengalami proses asimilasi, beza dengan Cina Malaysia ya, mengalami proses akomodasi tapi kedua-duanya berketurunan Cina. Aku sebut Tionghoa. Ya, ini komentarnya masih panjang banget ya teman-teman, masih banyak yang berkomentar. Ini ada sebagian yang gue bacain ya, ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, ini ada juga video yang nunjukin kalau sebenarnya keturunan Tionghoa itu dari nenek moyangnya adalah beragama Muslim nih ya teman-teman ya. Tadi di awal udah gue bilang ada juga sih hadis yang bilang katanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Om, benar nggak sih Om leluhurnya Tionghoa itu Muslim atau ada? Ya, agama leluhurnya kata Buya Hamka almarhum bahwa itu Muslim. Oh iya? Agama leluhur orang Tionghoa. Terus diceritain apa lagi sama Buya Hamka soal makanya ada hadis yang mengatakan tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Nggak ada ke Indonesia kan? Iya, nggak ada. Makanya. Dan coba lihat sekarang, buktinya apa? Udah kenyataan setelah 1400 tahun yang berani melawan Amerika siapa? Cina. Oh. Iya.
Itu diceritain sama Buya Hamka juga tuh bahwa leluhurnya adalah Ya, karena Tionghoa. komunisme masuk, diberangus lah. Coba lihat view-nya enak kan? Iya. Nah, Aduh, ini obrolan ringan tapi berisi ya teman-teman ya. Di situ Pak Yusuf Hamka bilang kalau dulu pernah seorang Buya Hamka mengatakan leluhur dari keturunan Tionghoa adalah beragama Muslim ya teman-teman. Kita lihat ada 1341 komentarnya itu. Walaupun saya kurang tahu, tapi karena ngomong Buya Hamka, aku percaya karena dia orang yang benar-benar dan berilmu. Oke itu. Yang saya tahu orang Indonesia pakai baju koko dan kopiah putih itu bukan pakaian Muslim, tapi pakaian Muslim Tionghoa. Nah, namanya juga baju koko kan? Tuh, ada 59. Ini menarik sekali ya teman-teman ya. Ada 59 jawabannya tuh. Iya, Anda benar, baju koko itu baju Muslim Cina, bukan dari Arab atau Indonesia. Tapi yang harus tahu, nggak ada hadis tuntut ilmu sampai Cina. Loh, adalah nih tuntut ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Kita bahas baju koko kalau mengenai hadis tentang tuntut ilmu sampai ke negeri Cina itu kaul ulama, memang bukan hadis. Oh, kaul ulama nih ya teman-teman ya tuh. Ya kalau baju koko memang dari Cina, tapi masalah hadis itu nggak ada. Tuh. Emang nggak ada, tapi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina adalah syair yang sangat terkenal di Arab pada zaman dulu dan emang apa nih ya panjang ya ke bawahnya ya tuh. Ada Masjid Sempokong di Semarang, Cengho. Waduh, nanti kayaknya biar lebih jelas kita telisik lagi, kita cari tahu tentang asal-usul atau Muslim di Cina ya teman-teman ya, biar nggak blunder, biar nggak salah informasi ya teman-teman ya. Itu tadi kira-kira apa sih penyebab keturunan Tionghoa kagak suka dipanggil Cina gitu ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu di klik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.